Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk bab baru, yaitu sistem koordinat. Sistem koordinat sebenarnya adalah dibuat untuk mempermudah kita dalam menemukan lokasi, ya. Misalkan di peta dunia itu ada koordinat lintang dan bujur. Dengan begitu kita nanti lebih mudah dalam menentukan lokasi dari suatu tempat di dunia, ya. Masih banyak lagi contoh sistem koordinat lain selain koordinat lintang bujur, yaitu UTM, ya. Kemudian ada lagi nanti yang sering kita pakai di pembelajaran matematika atau di pelajaran matematika, yaitu koordinat kartesius. Nanti ada lagi sebenarnya, yaitu koordinat polar dengan memanfaatkan lingkaran seperti itu. Dan tentu masih banyak lagi sistem koordinat yang lainnya. Oke ya. Untuk pembelajaran kali ini, untuk yang akan kalian pelajari di bab ini adalah khusus, yaitu sistem koordinat kartesius. Sistem koordinat kartesius sendiri nanti dituliskan dalam X, Y dalam kurung, ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk lebih jelas perhatikan. Nah, X itu adalah sumbu X yang mendatar. Nah, ini kita namakan sumbu X atau sering dikenal dengan absis. Untuk sumbu Y itu yang ke atas. Oke ya. Jadi itu sumbu Y atau sering kita kenal juga dengan ordinat. Oke, saya kasih contoh bagaimana koordinat kartesius ini bekerja. Misalkan itu A 3,5. Kita kerjakan A dulu ya. Berarti kita mulai dari pusat. Pusat itu ya di perpotongan sumbu X dan Y itu. Oke, 3,5. Berarti dari pusat X dulu baru Y ya. Berarti 3 itu miliknya X, 5 itu miliknya Y. Oke ya. Berarti kita berjalan dari pusat sejauh 3 untuk X. Berarti 1. Itu saya kasih angka biar nanti lebih jelas. 1, 2, 3. Di sini satu kotak satu satuan ya. Di situ kan 5. Kalau 4 5 lanjut ya. Kemudian koma 5 berarti kita ke atas 5. Dan nanti nggak perlu ke atas 5 juga. Karena apa? Ini di sini kan udah 5 ya. Maka nggak perlu kita cari gini 5. Oh, udah langsung kelihatan 5 di sini. Maka dari 3 ke sini 5 ke atas, maka koordinat 3,5 di sini. Oke ya. Kemudian bisa kita garis seperti ini biar jelas. Oh, tepatnya di 3 itu di 5. Dari 5 kita garis ke situ juga boleh. Sehingga titik A 3,5 adalah di situ. Selanjutnya B min 4,0. Berarti X-nya kita min 4 berarti ke kiri. Itu ada negatif seperti bilangan bulat ya. Oke, berarti min 4,0 di situ. Lanjut, min 2, min 1 berarti X-nya min 2, kemudian Y-nya min 1, berarti ke bawah nanti ya. Nah, berarti X-nya kan min 2, 1, 2 ke kiri ya, karena min. Y-nya min 1 turun. Oke, berarti min 2, min 1 di situ. Lanjut D, 5,6. Berarti ya 5 ya. Sini 6, min 6 berarti ke bawah nanti ke sini ya. Oke, berarti D 5,6 adalah di situ. Paham ya? Saya yakin kalian udah bisa. Ini di sekolah dasar juga pasti udah. Kita lanjut untuk selanjutnya. Oke, dalam koordinat kartesius kita nanti membagi menjadi 4 bagian atau 4 kuadran namanya. Yang pertama adalah kuadran 1. Nah, di sini adalah kita anggap sebagai kuadran 1. Kuadran 2 itu kiri. Seperti berlawanan arah jarum jam bergeraknya ya. Oke, berarti kuadran 2. Kuadran 3 di sini. Kuadran 4 di sini. Yang perlu diperhatikan, kalau di kuadran 1 maka pasti semuanya positif, baik X atau Y. Oke ya.
Jadi misalkan kalian di sini 3,5, kan 35 positif. Intinya yang di kuadran 1 ini pasti X dan Y-nya bernilai positif. Lanjut untuk kuadran 2 pasti X-nya kan ini X-nya negatif, Y-nya positif. Untuk kuadran 3 berarti negatif, X-nya negatif, Y-nya juga negatif. Untuk kuadran 4 X-nya positif, Y-nya negatif. Oke ya. Nah pertanyaannya, kalau misalkan di tengah-tengah seperti ini, nah ini misalkan min 4,0 ya, maka 0 itu kan sebenarnya bilangan netral. Boleh kalian anggap positif atau ngikut kalau di batas ya ini ya. Boleh kalian anggap di kuadran 2 atau boleh kalian anggap di kuadran 3 kalau di batas seperti ini. Oke ya, paham ya? Oke, sip. Lanjut sekarang. Posisi titik terhadap titik tertentu. Oke, saya berikan koordinat kartesius. Nah, misalkan di sini ada titik A, saya misalkan A 3,2. Kalau tidak ada keterangan di sini, maka sebenarnya titik ini adalah koordinat terhadap titik awal, yaitu di sini di pojok antara X dan perpotongan X dan Y, yaitu 0,0. Oke ya. Kemudian kan sebenarnya dari 0,0 3 2 seperti itu ya. Misalkan saya berikan lagi B, titik B ini 7,3, kemudian titik C saya kasihkan 5,5. Misalkan yang ditanyakan sekarang adalah tentukan posisi titik B terhadap titik A. Jadi kita mau melihat posisi B ini, tapi melihatnya bukan dari posisi awal atau titik awal. Titik awal kan di sini, tapi kita melihatnya dari A. Berarti bagaimana caranya? Ya dari A seperti koordinat pada sebelumnya caranya, yaitu berarti 1, 2, 3, 4. Oh, X-nya 4. Y-nya berarti 1 naik 1. Oh, berarti 4,1. Sekarang kalau B terhadap C gimana? Ya berarti 2, min 2. Kenapa min? Karena kita dari C menuju B ya. B terhadap C kan dia mulai berarti dari C. Dari C berarti 1, 2 ke kanan, kemudian turunkan berarti negatif. Nah, ini anggaplah seperti pusatnya 0,0. Oke ya. Sip. Sekarang bagaimana menentukan posisi P 103,10 terhadap Q min 2,38? Jika kalian menggambarkan terlalu sulit, maka langkahnya kita cari konsepnya aja. Kita lihat tadi X. Oh, berarti kalau B terhadap A, otomatis ya X-nya B dikurangi X-nya A kan pastikan. Ini kan segini. Ini panjangnya 7, ini 3. Pasti panjang di sini kan X-nya 7 kurangi 3. Begitu juga dengan Y-nya, pasti 3 kurangi 2. Misal ini A, B, ini C, D, ya X-nya pasti C kurangi A, Y-nya berarti D kurangi B. Gitu ya. Jadi X kurangi X, Y kurangi Y. Jadi misal ini berarti P kita kurangkan aja Q ya. Berarti posisinya adalah 103 dikurangi min 2 atau negatif 2, 10 dikurangi 38. 103 kurangi min 2 berarti sama aja 103 plus 2 ya. 105, min 28. 10 kurangi 38. Bisa ya. Kayak intinya nanti dilihat. Oh, kalau B terhadap C berarti sama aja B kurangi C. B terhadap A berarti ya B kurangi A, gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang kita akan bahas posisi garis terhadap sumbu. Nah, sebelum membahas terhadap sumbu, kita harus tahu dulu konsep yang namanya sejajar. Apa itu sejajar? Saya misalkan dua garis ini. Dua garis ini dikatakan sejajar jika
dua garis tersebut saya perpanjang, maka tidak akan pernah berpotongan. Ya, misal saya perpanjang ya. Oke, yang satunya juga. Nah, maka garis tersebut itu tidak akan pernah berpotongan. Akan terus berjalan beriringan terus. Oke ya. Oke, lanjut. Sekarang tegak lurus. Kalau tegak lurus berarti nanti dua garisnya membentuk sudut 90 derajat. Oke. Berarti saya misalkan 1. Oke, berarti di sini membentuk 90 derajat. Tidak harus dipangkal seperti ini semua ketemunya. Boleh juga seperti ini nanti. Nah, ini juga tetap tegak lurus atau yang satu pangkal yang satu ujung. Nah, seperti ini. Yang satu pangkal yang satu tengah, maaf. Juga tegak lurus. Oke ya. Yang terakhir adalah nanti berpotongan. Kalau berpotongan nanti ya selama garis tersebut bertemu namanya berpotongan. Di sini namanya titik potongnya. Oke ya. Oke, sip. Lanjut. Sekarang kita akan bahas tadi garis terhadap sumbu. Garis yang sejajar sumbu X, kalau kalian perhatikan, maka dia pasti tegak lurus sumbu Y. Oke ya. Yang namanya sejajar dengan sumbu X, pasti tegak lurus dengan sumbu Y. Ya kan, karena X sendiri tegak lurus dengan sumbu Y. Gitu ya. Maka yang sejajar juga tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, saya misalkan garis M. Nah, kalau ada panah seperti itu, artinya diteruskan terus ya. Ibaratnya titik-titik atau dilanjutkan terus. Nah, kita belum tahu batasnya ini ya. Pokoknya garis terus. Lanjut. Nah, maka di sini perhatikan. Di sini nilai Y-nya pasti berapa? Kalau kita masukkan X sembarang. Di sini Y-nya pasti 3. Berapapun X-nya di sini pasti Y-nya juga 3. Maka garis M ini juga disebut garis Y sama dengan 3. Oke ya. Di sini 3. Jadi kalau kalian lihat Y sama dengan 3, langsung aja gambar garis di Y sama dengan 3, kalian garis seperti ini. Serat yang lurus sejajar X ya. Oke, paham ya? Lanjut, contoh sekali lagi. Misalkan N di sini, sekarang berarti garisnya N sama dengan berapa itu? Ini min 5, lanjut berarti N sama dengan, garis Y sama dengan min 6. Bisa ya? Oke, sip. Lanjut sekarang. Kalau sejajar sumbu Y, berarti tegak lurus dengan sumbu, ayo apa? X. Nah, tinggal dibalik aja. Maka di sini saya kasih contoh yang sama ya. Oke, misalkan itu M. Berarti ini sekarang bukan lagi Y. Ini X. Oh, di X karena. Berarti ini X sama dengan berapa? 8. Sip. Lanjut. Berarti ini X sama dengan N-nya X sama dengan min 5. Sip. Bisa ya. Oke, itu dulu pelajaran yang kita bahas di video kali ini. Silahkan lanjutkan belajar mandiri ya. Tetap semangat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.